Perempuan di usia 60 tahun ke atas sejatinya sedang berada di masa paling kuat dalam hidupnya. Bukan karena fisiknya masih seperti usia muda, tetapi karena pengalaman, kesabaran, dan kebijaksanaan telah membentuk kepribadian yang matang. Di usia inilah seorang perempuan bisa benar-benar memancarkan keanggunan yang tenang, wibawa yang alami, dan sikap yang membuat orang lain merasa hormat tanpa perlu dipaksa. Sayangnya, banyak perempuan justru mulai meragukan dirinya sendiri saat memasuki fase ini. Padahal justru inilah puncak kedewasaan yang sesungguhnya. Keanggunan sejati tidak berasal dari pakaian, riasan, atau pujian orang lain. Keanggunan lahir dari sikap batin. Perempuan yang tidak mudah tersinggung, tidak sibuk membuktikan diri, dan tidak tergantung pada penilaian orang, biasanya memiliki aura yang lebih kuat. Ia tidak berisik, tetapi kehadirannya terasa. Ia tidak menuntut dihormati, tetapi orang dengan sendirinya merasa segan dan nyaman berada di dekatnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin menyapa ibu-ibu yang sedang menyimak dari berbagai daerah. Apakah ibu menonton dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, atau kota kecil yang penuh kenangan masa muda? Bahkan ada juga yang setia mengikuti dari luar negeri. Silakan tuliskan di kolom komentar asal daerah ibu, agar kita bisa saling mengenal dan merasa lebih dekat sebagai satu keluarga di usia senja ini. Banyak perempuan hebat justru baru benar-benar menemukan jati dirinya di usia senja. Mereka sudah melewati masa mengejar pengakuan, sudah selesai dengan luka masa lalu, dan mulai hidup lebih jujur pada diri sendiri. Mereka tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, dan kapan harus melepaskan. Ketika seorang perempuan mencapai titik ini, wajahnya terlihat lebih damai, tutur katanya lebih lembut, dan sikapnya jauh lebih berwibawa. Ada seorang nenek berusia 70 tahun yang tinggal sederhana di lingkungan kecil. Ia tidak kaya, tidak terkenal, tetapi hampir semua orang di sekitarnya menghormatinya. Bukan karena takut, melainkan karena merasa dihargai saat berbicara dengannya. Ia tidak suka menghakimi, tidak suka mencampuri urusan orang, dan selalu berbicara dengan tenang. Dari dirinya kita belajar bahwa wibawa tidak datang dari suara keras, tetapi dari hati yang tenang dan sikap yang penuh kebijaksanaan. Dalam seri ini kita akan membahas 10 kebiasaan yang dimiliki perempuan-perempuan hebat di usia 60 tahun ke atas. Kebiasaan ini sederhana tetapi sangat menentukan bagaimana orang lain memandang kita dan bagaimana kita memandang diri sendiri. Di segmen berikutnya, kita akan mulai masuk ke kebiasaan pertama yang menjadi dasar dari semua keanggunan dan wibawa di usia senja. Perempuan hebat di usia 60 tahun ke atas memiliki satu kekuatan yang sangat menenangkan, yaitu mereka tidak lagi hidup untuk mencari pengakuan dari orang lain. Mereka tidak sibuk ingin dipuji, tidak gelisah jika tidak diperhatikan, dan tidak terganggu jika tidak disukai semua orang. Sikap ini justru membuat mereka tampak lebih anggun, karena ketenangan adalah bentuk kecantikan paling tinggi di usia senja. Banyak perempuan kehilangan wibawa karena terlalu ingin disukai. Mereka takut dianggap salah, takut ditinggalkan, atau takut tidak berguna. Akibatnya, mereka sering mengorbankan perasaan sendiri demi menyenangkan orang lain. Perempuan hebat tidak melakukan ini. Ia tetap lembut, tetapi punya batas. Ia tetap peduli, tetapi tidak menghapus dirinya sendiri demi orang lain. Seorang perempuan yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri akan memancarkan rasa aman. Ia tidak mudah tersinggung, tidak mudah cemburu, dan tidak gampang merasa terancam oleh keberhasilan orang lain. Inilah yang membuat anak, menantu, tetangga, dan bahkan orang asing merasa nyaman berada di dekatnya. Bukan karena ia selalu benar, tetapi karena ia tidak merasa perlu membuktikan apapun. Ada kisah seorang ibu berusia 68 tahun yang dulu sangat sensitif jika tidak dihubungi anak-anaknya. Ia mudah kecewa dan sering merasa tidak dihargai. Namun setelah ia belajar menerima bahwa hidup anak-anaknya memang berbeda, ia menjadi lebih tenang. Aneh ya, justru setelah ia tidak lagi menuntut perhatian, anak-anaknya malah semakin sering menghubungi dan datang berkunjung. Keanggunan di usia senja bukan soal tampil, tapi soal rasa aman di dalam diri. Ketika seorang perempuan berhenti mencari validasi, ia mulai hidup dengan lebih jujur, lebih ringan, dan lebih damai. Dan dari situlah wibawa lahir secara alami, tanpa perlu dipaksa. Jika ibu merasa bagian ini menyentuh hati, silakan tekan tanda suka atau bagikan ke teman seusia ibu.
Dan bila ingin terus mendapat video yang menenangkan dan menguatkan seperti ini, jangan ragu untuk berlangganan, agar kita bisa berjalan bersama menuju masa tua yang lebih bermakna. Perempuan hebat di usia 60 tahun ke atas memiliki satu kekuatan yang tidak bisa dibeli oleh apapun, yaitu kemampuan mengendalikan emosi. Ia tidak mudah terpancing, tidak cepat tersinggung, dan tidak membiarkan satu kalimat orang lain merusak ketenangan hatinya. Ia tahu bahwa semakin matang usia seseorang, semakin berharga pula kedamaian jiwanya. Karena itu ia memilih menjaga ketenangan daripada membuktikan bahwa dirinya benar. Banyak perempuan kehilangan wibawa bukan karena mereka salah, melainkan karena cara mereka bereaksi. Ketika suara meninggi, wajah memerah, dan kata-kata menyakitkan keluar, orang lain tidak lagi melihat kebijaksanaan, melainkan melihat luka batin yang belum sembuh. Perempuan yang anggun tahu bahwa diam yang terkendali jauh lebih kuat daripada kata-kata yang meledak-ledak. Ada kisah seorang ibu berusia 67 tahun di Yogyakarta. Dulu setiap kali anak atau menantunya berkata tidak sopan, ia langsung membalas dengan sindiran. Hubungan menjadi kaku dan dingin. Namun setelah ia belajar menahan diri dan menjawab dengan nada lembut, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Anak-anaknya justru mulai lebih menghargainya, lebih sering bertanya pendapatnya, dan lebih betah berlama-lama di rumahnya. Tenang bukan berarti lemah. Tenang adalah tanda bahwa seseorang tidak lagi dikuasai oleh emosinya. Perempuan hebat memahami bahwa orang yang bisa menguasai dirinya sendiri tidak mudah dikalahkan oleh siapapun. Ia boleh kecewa, boleh sedih, tetapi ia tidak menyerahkan kendali hidupnya kepada orang lain. Ketika seorang perempuan mampu tetap lembut saat situasi panas, orang lain secara alami akan lebih berhati-hati memperlakukannya. Wibawa lahir bukan dari ancaman atau suara keras, tetapi dari keteguhan dan kestabilan hati. Di usia senja justru inilah bentuk kecantikan yang paling mahal. Karena itu, jika suatu hari ibu merasa ingin marah atau tersinggung, ingatlah satu hal penting. Setiap kali ibu memilih tenang, ibu sedang menjaga martabat diri sendiri. Dan perempuan yang menjaga martabatnya akan selalu tampak anggun, kuat, dan dihormati tanpa harus meminta. Perempuan hebat di usia 60 plus tidak berbicara sembarangan. Ia tidak merasa perlu menanggapi semua hal, tidak merasa harus ikut setiap percakapan, dan tidak tergoda untuk mengomentari semua urusan orang lain. Ia memahami bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya membawa bobot. Semakin matang usia seseorang, semakin besar dampak dari setiap ucapannya. Karena itu ia memilih berbicara seperlunya, dengan nada yang tenang dan penuh pertimbangan. Banyak hubungan rusak bukan karena niat buruk, melainkan karena terlalu banyak bicara tanpa disaring. Perempuan yang bijak tidak menumpahkan isi hatinya kepada siapa saja. Ia tahu kapan harus berbagi dan kapan harus diam. Ia tidak menjadikan gosip sebagai hiburan, dan tidak menjadikan keluhan sebagai identitas. Inilah yang membuat orang lain merasa aman berada di dekatnya. Ada seorang nenek di Medan yang dikenal sangat disegani di lingkungannya. Bukan karena ia kaya atau berkuasa, tetapi karena setiap kali ia berbicara, orang merasa didengarkan dan dihormati. Ia tidak memotong pembicaraan, tidak menyela dengan kritik, dan tidak menghakimi. Karena itu setiap kata darinya terasa berharga dan menenangkan. Berbicara dengan bijak juga berarti tidak melukai tanpa sadar. Perempuan hebat tahu bahwa satu kalimat bisa menjadi luka atau obat. Ia memilih menjadikan kata-katanya sebagai penyejuk. Bahkan ketika menasihati, ia melakukannya dengan lembut dan tidak merendahkan. Inilah yang membuat anak, menantu, dan cucu tetap merasa dihargai. Keanggunan sejati di usia senja terlihat dari bagaimana seseorang berbicara. Nada yang lembut, kata yang tertata, dan sikap yang penuh empati membuat seorang perempuan tampak jauh lebih cantik daripada riasan apapun. Orang lain mungkin lupa wajah, tetapi mereka akan selalu ingat bagaimana perasaan mereka saat berada di dekatnya. Jika ibu merasa kebiasaan ini penting, silakan bagikan kepada sahabat atau keluarga. Dan bila ingin terus mendapatkan pesan-pesan yang menenangkan dan menguatkan seperti ini, jangan ragu untuk berlangganan agar kita bisa terus bertumbuh bersama menuju masa tua yang lebih anggun dan damai. Perempuan hebat di usia 60 plus memiliki satu ciri yang membuatnya terlihat sangat kuat dan anggun, yaitu ia tidak menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain. Ia menikmati kehadiran anak, pasangan, dan cucu,
tetapi tidak menjadikan mereka sebagai satu-satunya sumber rasa aman. Ia bisa sendiri tanpa merasa kosong, dan bisa bersama tanpa merasa takut ditinggalkan. Banyak perempuan kehilangan wibawa karena terlalu bergantung secara emosional. Mereka mudah kecewa jika anak tidak menelepon, mudah sedih jika tidak dikunjungi, dan merasa tidak berharga jika tidak diperhatikan. Perempuan yang matang memahami bahwa cinta sejati tidak lahir dari tuntutan, melainkan dari kebebasan. Ia memberi ruang pada orang lain tanpa kehilangan dirinya sendiri. Ada kisah seorang ibu berusia 70 tahun di Jakarta. Setelah pensiun dan ditinggal wafat suaminya, ia sempat merasa hampa. Namun alih-alih memaksa anak-anaknya selalu datang, ia mulai mengisi hidupnya dengan membaca, merawat tanaman, dan ikut kegiatan kecil di lingkungannya. Perlahan ia merasa lebih hidup, dan justru anak-anaknya semakin sering datang karena melihat ibunya bahagia dan mandiri. Kemandirian emosional membuat seorang perempuan terlihat berwibawa. Ia tidak mudah tersinggung, tidak merasa terancam, dan tidak menuntut orang lain untuk mengisi kekosongan batinnya. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari perlakuan orang lain. Ketika seorang perempuan sudah mampu berdiri dengan tenang di atas kakinya sendiri, orang lain akan memandangnya dengan rasa hormat. Anak tidak merasa tertekan, menantu tidak merasa diawasi, dan cucu merasa nyaman. Hubungan menjadi lebih hangat karena tidak dibebani tuntutan. Inilah rahasia mengapa perempuan yang mandiri secara emosional selalu tampak lebih anggun. Ia tidak memohon untuk dicintai, tetapi justru membuat orang lain ingin mendekat dengan tulus. Di usia senja, inilah bentuk kecantikan yang paling memikat. Perempuan hebat di usia 60+ tidak merasa bersalah ketika merawat dirinya sendiri. Ia paham bahwa menjaga tubuh, pikiran, dan penampilan bukanlah kesombongan, melainkan bentuk penghargaan terhadap hidup. Ia tidak menunggu sakit untuk mulai peduli. Ia merawat diri karena ia menghormati dirinya. Dari sinilah keanggunan yang sejati lahir. Banyak perempuan di usia senja mulai mengabaikan diri sendiri. Mereka merasa sudah tua, sudah tidak perlu tampil rapi, sudah tidak perlu terlihat segar. Padahal justru di usia inilah merawat diri menjadi lebih penting. Bukan untuk orang lain, tetapi untuk kenyamanan dan harga diri sendiri. Perempuan yang merawat dirinya memancarkan rasa hormat terhadap hidupnya sendiri. Ada seorang nenek berusia 66 tahun di Surabaya yang selalu tampil rapi, meski hanya di rumah. Ia mandi tepat waktu, memakai baju bersih, dan menyisir rambutnya setiap pagi. Ketika ditanya, ia menjawab, "Kalau saya menghormati diri saya, orang lain juga akan menghormati saya." Dan benar, semua orang di sekitarnya memperlakukannya dengan penuh hormat. Merawat diri juga berarti menjaga kesehatan. Tidur cukup, makan dengan teratur, bergerak ringan, dan menjaga kebersihan adalah bentuk cinta pada tubuh yang telah setia menemani kita puluhan tahun. Tubuh yang dirawat membuat pikiran lebih jernih dan emosi lebih stabil. Keanggunan di usia senja bukan soal tampak muda, tetapi soal tampak hidup. Ketika seorang perempuan menjaga dirinya, ia memancarkan energi yang membuat orang lain merasa nyaman. Ia tidak tampak letih oleh hidup, tetapi bersahabat dengan hidup. Jika ibu merasa kebiasaan ini penting, silakan bagikan kepada sahabat atau keluarga. Dan bila ingin terus menerima pesan yang menguatkan dan menenangkan seperti ini, jangan ragu untuk berlangganan agar kita bisa terus tumbuh bersama menuju masa tua yang lebih bahagia dan bermartabat. Perempuan hebat di usia 60+ sangat berhati-hati dalam memilih siapa yang ia izinkan berada dekat dengan hatinya. Ia tidak lagi menghabiskan waktu bersama orang-orang yang hanya membawa keluhan, gosip, atau energi negatif. Ia memilih berada di sekitar mereka yang membuatnya merasa tenang, dihargai dan diterima. Karena ia tahu, suasana hati kita sangat dipengaruhi oleh siapa yang sering kita temui. Keceriaan di usia senja bukan karena usia, tetapi karena terlalu lama berada di lingkungan yang melelahkan. Percakapan yang penuh keluhan, kritik, dan perbandingan membuat hati menjadi berat. Perempuan hebat tidak membenci siapapun, tetapi ia tahu kapan harus menjaga jarak demi kesehatan batinnya. Ada seorang ibu di Aceh yang memutuskan untuk berhenti mengikuti pertemuan yang hanya berisi gosip dan saling menjatuhkan. Sebagai gantinya, ia mulai bergabung dengan kelompok kecil yang gemar membaca dan berbagi cerita hidup. Sejak itu wajahnya lebih cerah,
tidurnya lebih nyenyak dan semangat hidupnya kembali tumbuh. Lingkaran yang sehat bukan berarti harus ramai. Kadang cukup satu atau dua orang yang tulus dan mendukung sudah lebih berharga daripada banyak orang yang menguras emosi. Perempuan yang bijak tahu bahwa kualitas hubungan jauh lebih penting daripada jumlahnya. Ketika seorang perempuan berada di lingkungan yang menenangkan, ia akan lebih mudah menjaga pikiran positif, berbicara dengan lembut, dan merawat dirinya dengan baik. Inilah yang membuatnya tampak lebih anggun dan dihormati tanpa perlu berusaha keras. Di usia senja, memilih siapa yang boleh dekat dengan kita adalah bentuk cinta kepada diri sendiri. Dan perempuan yang mencintai dirinya dengan sehat akan selalu tampak kuat, damai, dan bermartabat. Perempuan hebat di usia 60 plus tidak hidup terikat oleh masa lalunya. Ia mengingat kenangan sebagai bagian dari hidup, bukan sebagai beban. Ia tidak terus-menerus menyesali kesalahan lama, tidak menyimpan dendam pada orang yang pernah melukainya, dan tidak membiarkan peristiwa lama mengatur suasana hatinya hari ini. Ia memilih berdamai agar hatinya tetap ringan. Banyak perempuan merasa letih di usia senja karena terlalu lama membawa luka lama. Kenangan pahit, pengkhianatan, kegagalan, dan rasa tidak adil terus diputar di dalam pikiran. Padahal semakin sering luka itu diingat, semakin kuat pula pengaruhnya. Perempuan yang matang tahu bahwa melepaskan bukan berarti melupakan, tetapi memilih tidak lagi disakiti oleh hal yang sudah berlalu. Ada seorang nenek berusia 72 tahun di Jakarta yang pernah kehilangan harta dan keluarga karena konflik. Selama bertahun-tahun ia hidup dalam kemarahan. Namun setelah ia mulai memaafkan dan menerima, ia merasa jauh lebih tenang. Ia berkata, "Saya tidak mengubah masa lalu, tapi saya mengubah cara saya hidup hari ini." Dan dari situlah hidupnya kembali terasa ringan. Berdamai dengan masa lalu memberi ruang bagi kebahagiaan baru. Ketika hati tidak lagi penuh, kita bisa menikmati hal-hal sederhana seperti secangkir teh, tawa cucu, atau matahari pagi. Inilah yang membuat seorang perempuan terlihat damai dan anggun, karena tidak ada lagi beban yang ia seret kemana-mana. Keanggunan sejati lahir dari hati yang lapang. Perempuan yang telah memaafkan tidak mudah tersinggung, tidak cepat marah, dan tidak mudah terluka. Ia hadir dengan ketenangan yang membuat orang lain merasa aman di dekatnya. Jika ibu merasa kebiasaan ini penting, silakan bagikan video ini kepada sahabat atau keluarga. Dan bila ingin terus mendapatkan pesan yang menenangkan dan menguatkan seperti ini, jangan ragu untuk berlangganan agar kita bisa terus belajar bersama menuju masa tua yang lebih damai dan bermakna. Perempuan hebat di usia 60 plus tidak menjalani hari hanya dengan menunggu waktu berlalu. Ia bangun dengan alasan, punya hal kecil yang ingin ia lakukan, dan punya sesuatu yang ingin ia jaga. Tujuan tidak harus besar. Bisa sesederhana merawat tanaman, mengurus cucu, menulis catatan harian, atau membantu tetangga. Yang penting hatinya merasa hidup dan dibutuhkan. Banyak perempuan di usia senja merasa kehilangan arah setelah anak-anak dewasa, dan pasangan tidak lagi ada. Hari-hari terasa kosong. Tapi perempuan yang bijak tidak membiarkan kekosongan itu menguasainya. Ia menciptakan makna baru. Ia tahu bahwa selama masih bernapas, hidup masih memiliki nilai. Ada seorang ibu di Yogyakarta yang mulai mengajar mengaji anak-anak kecil di lingkungannya setelah pensiun. Ia tidak dibayar, tapi hatinya penuh. Ia berkata, "Sekarang saya tahu untuk apa saya bangun setiap pagi." Wajahnya selalu cerah, dan semua orang menghormatinya karena semangat hidupnya menular. Tujuan membuat pikiran tetap tajam dan hati tetap hangat. Perempuan yang punya sesuatu untuk diperjuangkan tidak mudah merasa tua. Ia merasa berguna, dan rasa berguna itu adalah sumber percaya diri yang kuat. Keanggunan sejati terlihat dari bagaimana seseorang menjalani hari-harinya. Perempuan yang hidup dengan tujuan tidak terlihat lesu atau kosong. Ia memancarkan semangat yang membuat orang lain merasa terinspirasi. Di usia senja, memiliki tujuan adalah bentuk cinta kepada diri sendiri. Dan perempuan yang mencintai hidupnya akan selalu tampak lebih bercahaya, lebih kuat, dan lebih dihormati. Dari awal sampai akhir, kita sudah melihat bahwa menjadi perempuan hebat di usia 60 tahun ke atas bukanlah soal kecantikan luar atau kekuatan fisik semata, tetapi tentang bagaimana hati dijaga tetap tenang, pikiran tetap jernih, dan sikap tetap anggun. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan dengan kesadaran inilah yang perlahan membentuk wibawa yang tidak bisa dibeli,
dan tidak bisa dipalsukan. Kita telah belajar bahwa perempuan yang dihormati adalah mereka yang mampu mengendalikan emosinya, berbicara dengan lembut, tidak tergesa menghakimi, dan tidak menjadikan masa lalu sebagai beban. Ia memilih berdamai dengan hidup, menerima perubahan usia, dan tetap merawat dirinya dengan penuh penghargaan. Inilah rahasia mengapa sebagian perempuan tampak semakin indah, justru ketika rambutnya mulai memutih. Kita juga melihat betapa pentingnya menjaga harga diri tanpa harus keras, menjaga perasaan tanpa harus memendam luka, serta hidup dengan tujuan agar hari-hari tidak terasa kosong. Perempuan yang memiliki makna dalam hidupnya akan selalu memancarkan ketenangan yang membuat orang lain merasa aman berada di dekatnya. Semua kebiasaan yang kita bahas bukan untuk membuat siapapun menjadi sempurna, melainkan untuk membantu setiap perempuan merasa lebih utuh, lebih dihargai, dan lebih damai di usia senja. Karena sejatinya, keanggunan yang paling kuat adalah keanggunan yang lahir dari hati yang matang dan jiwa yang lapang. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan hari ini memberi manfaat, semoga ia menjadi teman kecil yang menuntun hari-hari menjadi lebih tenang dan penuh makna. Di channel ini kita akan terus berbagi tentang kebijaksanaan hidup, kesehatan batin, dan cara menikmati usia senja dengan lebih bahagia. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Mari kita terus berjalan bersama, pelan-pelan dengan hati yang lebih ringan dan pikiran yang lebih jernih.